Perkenalkan, madu murni yang dihasilkan oleh lebah apis mellifera tanpa proses pengolahan. Sehingga enzim dan nutrisi yang terkandung di dalamnya masih tetap terjaga, termasuk ke dalam jenis madu multiflora. Madu bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya bisa menjadi ikhtiar sebagai antioksidan, mengendalikan gula darah, menjadi sumber energi, meningkatkan kualitas tidur, dan lain sebagainya. Butuh madu yang disukai seluruh anggota keluarga? Pilih madu saja yang 100% madu murni tanpa bahan tambahan lainnya. Madu murni, Sunnah Nabi. Berjalan sendiri bukanlah suatu hal yang mudah. Berjalan sendiri memang terasa berat. Berjalan sendiri penuh tantangan dan perjuangan. Tapi apakah kita benar-benar bisa berjalan sendiri? Bahkan ketika kita berjalan di bawah sinar matahari dan bulan pun, kita selalu ditemani oleh bayangan diri kita. Mungkin ini hanya contoh dari sebagian kecil. Contoh lain yang bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika berdakwah. Beliau berdakwah pun tidak sendiri. Banyak para sahabat yang mendukung dengan caranya masing-masing. Seperti Abu Bakar yang menemani setiap langkah peristiwa Rasulullah SAW, Umar bin Khattab dengan keberanian dan kekuasaannya mempertahankan Islam, Ali bin Abi Thalib dengan keahliannya dalam menggunakan pedang di medan pertempuran. Mungkin kita belum mampu untuk berkontribusi layaknya para sahabat Rasulullah SAW, tapi dengan maha baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membuat skenario, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan satu sahabat Rasul yang bisa kita ikuti jejaknya, di mana ada satu sahabat yang berkontribusi di belakang layar. Beliau sangat berpengaruh terhadap pergerakan dakwah Islam dengan cara menggunakan hartanya, yaitu Utsman bin Affan. Agar ketika kita tidak mampu berkontribusi seperti Sayyidina Ali, Abu Bakar, dan Umar, kita bisa mengikuti jejak Utsman bin Affan. Bukankah kita nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kontribusimu terhadap dakwah Islam? Tentu rumah muslim tidak ingin sendirian. Kami ingin sekali membuka peluang yang lebih luas agar bisa bersama berkontribusi terhadap dakwah Islam. Semoga semakin banyaknya ayah bunda yang ikut andil menjadi bagian keluarga rumah muslim, semakin banyak juga orang-orang yang bisa merasakan manfaatnya. Kami hanya bisa memberikan apa yang kami bisa. Insya Allah, selebihnya Allah yang akan membalas kebaikan ayah bunda. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd.
Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak henti-hentinya kita mengucapkan alhamdulillah karena begitu banyak nikmat yang telah Allah persembahkan kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat. Sehingga pada kesempatan subuh hari ini Allah masih menakdirkan kita untuk kembali hadir dalam program Quranic Vibes Special Saidul Ayyam. Ya, mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan subuh hari ini di majelis ilmu senantiasa juga menghadirkan ridho dan maghfirahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda, abang kakak, dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti biasa, Abdul mengajak kepada seluruh keluargaku untuk sama-sama kita action di pagi-pagi, salah satunya dengan sama-sama kembali yuk kita men-sharekan link kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Sharekan kepada saudara, sahabat, teman, bestie, pada siapapun lah ya. Mudah-mudahan itu pun menjadi asbab wasilah Allah menurunkan pertolongan kepada kita semuanya. Allah menghujamkan kepahaman kepada siapapun yang ikut dalam kajian kita pada kesempatan pagi hari ini ya. Gimana ya Bunda? Sudah men-sharekan link Zoom-nya? Sudah men-sharekan link kajian pagi hari ini? Coba siapa yang sudah boleh berkomentar di kolom chatnya? Sudah Kang. Masya Allah. Oke. Terima kasih. Yang sudah terima kasih ya. Yang belum. Sudah Kang. Aman. Bismillah. Mantap, 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 mantap. Sudah. Alhamdulillah. Terima kasih. Watur nuhun yang sudah men-sharekan linknya. Semoga Abdul berdoa wabil khusus di momentum Saidul Ayam ini semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkaruniakan keberkahan kepada ayah bunda abang kakak semuanya dimanapun berada amin ya Allah ya Rabbal alamin. Setelah kita men-sharekan linknya sebagai action awalan kita di momentum yang baik ini seperti biasa juga Abdul mengajak kepada ayah bunda abang kakak semuanya wabil khusus di momentum hari Jumat Saidul Ayam ya kita senantiasa sudah tidak asing kembali dengan program-program kebaikan tentunya di hari Jumat. Karena senantiasa Allah melipat gandakan apapun yang kita lakukan kebaikan di hari Jumat ini. Dan Abdul mengajak nih kepada ayah bunda abang kakak semuanya, yuk bagi yang sama-sama mau ikut serta dalam kontribusi di perjalanan dakwah rumah muslim lewat sedekah support dakwahnya perjalanan rumah muslim. Mari ayah bunda semuanya kita niatkan. Semoga ini menjadi sebab wasilah Allah membukakan jalan-jalan kebaikan kepada kita semuanya. Yuk yang mau bergabung lewat sedekah subuhnya bisa melalui nomor rekening di 7266250268. Dan ini tentunya tidak harus merepotkan ayah bunda abang kakak semuanya. Tinggal ambil aja m-bankingnya, masuk ke aplikasinya dan masukkan nomor rekeningnya dan masukkan nominalnya ayah bunda. Berapapun seikhlasnya ibu, bapak, abang, kakak semuanya, mudah-mudahan itu pun menjadi bagian pahala yang akan senantiasa terus mengalir kepada ayah bunda, abang, kakak semuanya ya. Boleh kopikan tuh nomor rekeningnya sudah tertera di layar ayah bunda dan juga di kolom chat ya. Dan Abdul mengucapkan terima kasih banyak kepada ayah bunda, abang, kakak semuanya senantiasa istiqomah mau sedekah subuhnya ataupun tergabung di grup SSD sedekah support dakwahnya rumah muslim ini mudah-mudahan Allah ganti dengan berlipat kali ganda amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayah bunda abang kakak yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan seperti biasa di akhir pekan insya Allah di hari besok Sabtu dan juga Ahad Rumah Muslim akan menyelenggarakan kelas eksklusif dengan tajuk yang kami angkat pada kesempatan pekan ini yaitu menata takdir.
merancang proposal hidup terbaik menurutnya. Tentu ini akan dibersami oleh gurunya guru-guru, yaitu Babe Jamil Az-Zaini, dan tentu juga akan dibersami oleh Ustadz Muslim Al-Fatih. Ya, waktunya sama pada subuh, maka ayo ayah bunda abang kakak semuanya jangan sampai melewatkan momentum terbaik ini. Tak tahulah kapan ini akan terjadi kembali. Toh hari ini Allah masih takdirkan kita berkontribusi, ikut serta, silakan ayah bunda. Boleh nanti sharekan linknya, sharekan juga flyernya ke seluruh sahabat kita dimanapun berada. Semoga ini menjadi jawaban dari kegelisahan yang dirasakan oleh sahabat-sahabat kita dimanapun. Dan wabil khusus, kita merancang 2025, mudah-mudahan lewat program ini, kita lebih bisa mentata kembali kehidupan kita menuju lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah di pagi hari ini, di momentum Saidul Ayam yang begitu spesial, Bunda Nur, Bunda Alia, Bunda Gusriana, dan lain sebagainya, insya Allah Bunda Farida, pagi hari ini kita akan dibersamai oleh Ustadz Taufik Al-Miftah. Insya Allah ya. Sebagai perdana, beliau ngisi di kelas Quranic Vibe spesial. Tentu di pagi hari ini kita tidak ada pembacaan terjemaah ya. Insya Allah kita hari ini akan mengangkat satu tema yang menarik untuk kita bahas. Bunda Indri, fi amanillah, hati-hati di jalannya ya. Terima kasih sambil open cam juga ya. Bunda Ika juga sambil open cam nih walaupun sedang aktivitas paginya. Bunda Lia dan lain sebagainya. Terima kasih, terima kasih. Yuk. Karena berhubung gurunda kita telah nampak hadir di tengah-tengah kita, Pak Komar, kita sapa dulu saja yuk. Dengan sapaan sepenuh cinta, sapaan para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurundaku tercinta, Ustadz Taufik Al-Miftah. Masya Allah. Bisa ketemu kembali nih. Allah wabarakatuh. Masya Allah. Ustazi sehat. Alhamdulillah sehat nih berkat doa antum ini. Masya Allah. Masya Allah. Bahagia banget nih pagi hari ini. Momentum Saidul Ayam bisa ketemu kembali nih. Dalam tajuk agak spesial nih ya. Spesial Saidul Ayam. Ustazi, mohon bocorannya dong kira-kira pagi hari ini. Karena kita tidak membahas lanjutan ayat yang biasanya ya. Ngomong-ngomong pagi hari ini kita akan bahas tentang apa nih Pak Kiai? Mohon izin tellernya dikit deh. Iya, bismillah. Kita akan bahas tentang istiqomah ya. Istiqomah. Sesuatu yang gampang diucap tapi susah dilakukan ini. Maka mudah-mudahan dengan kita membahas ini kita punya solusi gimana caranya dan apa buah manisnya supaya semangat nih Kang Abdul makin istiqomah. Masya Allah. Masya Allah, amin amin ya Allah, amin ya Allah. Ini materi yang sangat penting untuk kita ya. Kita sudah sering ikut kegiatan. Nah, kadang-kadang kan suka ada badai-badai itu ya. Nah, bagaimana nih caranya kita mengistiqomahkan kegiatan-kegiatan yang sudah kita rutinkan kebaikan ini? Yuk, ayah bunda banggakan semuanya, kita sama-sama akan simak untayan hikmah yang akan disampaikan oleh gurunda kita. Gimana ayah bunda, sudah siap? Mana kalau sudah siap senyuman terbaiknya di pagi hari ini? Sebagai tanda syukur kita masih Allah bisa kan senyum Bunda Nur. Tak gitu dong Bunda dia. Ya, yuk sambil menunggu on the way teman-teman kita yang lainnya, sambil ayah bunda persiapkan yuk, kita siapkan gelas kosong kita pagi hari ini untuk diisi kembali. Seperti itu juga mari sama-sama kita simak dulu video bumper berikut ini. Selamat menyaksikan. سألت حين رفعت يدي عن رحمة وسعت كل شيء في ضعف ربي أشكو إليك لكنني
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna man amin ya Allah ya rabbal alamin. Quranic Vibe Special Saidul Ayam dipersembahkan oleh Rumah Muslim, Rumah Ilmu untuk semua. Mana semangat paginya keluarga Rumah Muslim, Rumah Ilmu untuk semua. Masya Allah, tabarakallah. Semangat luar biasa dari ayah bunda abang kakak semuanya. Menjadi vibrasi yang luar biasa pagi hari ini untuk senantiasa kita istiqomah. Namun bagaimana caranya untuk senantiasa istiqomah? Yuk, mari sama-sama kita akan temukan jawabannya dalam kajian kita pada kesempatan pagi hari ini yang insya Allah akan langsung dibersamai oleh guru kami tercinta yaitu Ustadz Taufik Al-Miftah. Maka oleh sebab itu kepada guru kami tercinta Ustadz Taufik Al-Miftah, falyatafaddal alaihi mashkura. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi assalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini di hari Jumat Sayyidul Ayyam, semoga senantiasa dalam limpahan rahmat, berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang sedang di dalam perjalanan fi amanillah, Allah mudahkan perjalanannya. Yang sedang dalam kesibukan, Allah mudahkan segala urusannya. Yang sakit, Allah segera angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat, salam takdim untuk Kang Abdul. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan beliau, Allah sehatkan beliau, dan Amin ya Allah. senantiasa menjadi host seumur hidup. Amin ya rabbal. Masya Allah. Baik, ibu bapak yang dirahmati Allah, ada Ibu Gusriana dari Pekanbaru, Masya Allah. Ibu Susan dari Serang, Ibu Nur dari Kaltara. Salam buat keluarga dari Kaltara, dari Serang ya. Ada yang dari Depok, ada Ibu Farida, ada Ibu Lia Amelia dari Garut, Masya Allah. Oh, Pak Komar dari Sidoarjo selalu ada. Ya, ini Masya Allah dari Bekasi, Pak Nurholis. Masya Allah, saya tidak sebutkan satu persatu ya, karena nanti waktunya habis. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di majelis pagi hari ini. Seperti ini juga Allah nanti kumpulkan kita di surganya Allah Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, hari ini tema kita tema yang sangat-sangat penting untuk dibahas karena manusia itu punya sifat futur. Ya, futur itu malas. Ya, kadang-kadang lagi semangat tiba-tiba datang futurnya, datang malasnya. Itu manusia. Jadi grafik semangat kita dalam melakukan amal soleh itu tidak flat. Dia akan naik turun tergantung iman. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli amalin sirrah walikulli sirrotin fatrah. Setiap amal itu ada semangatnya. Lagi semangat mah tiap hari ikut kajian Rumah Muslim. Ya, tapi kalau lagi futur ya kadang-kadang semangat itu ada futurnya. Maka bagaimana supaya
dalam keadaan futur pun kita tetap istiqamah. Karena ini yang paling penting dalam hidup. Allah suruh kita untuk ibadah. Ya, Ad-Dzariyat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Jadi tujuan utama Allah ciptakan kita itu tidak ada lain kecuali ibadah. Bahkan ibadahnya sampai kapan, Ustaz? Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya, sembahlah Tuhanmu, ibadahlah kamu kepada Allah sampai datang sesuatu yang yakin. Apa yang yakin? Mati, kematian. Apa yang lebih yakin daripada kematian? Tidak ada. Ya, makanya namanya mati. Ilmu pasti itu adalah ilmu mati, matika. Jadi yang pasti itu adalah kematian. Nah, sehingga dalam beribadah kepada Allah, yang paling berat itu bukan soal berapa banyak kita infak. Bukan itu. Bukan soal berapa kali hatam Quran. Bukan itu. Bukan soal berapa lama kita ruku, kita sujud. Itu mah gampang. Kadang-kadang kalau sholat subuh itu sujudnya lama betul itu. Bangun-bangun duha. Itu ketiduran emang. Ya. Emang ngantuk ya. Subhanallah. Soal ibadah bukan berapa kali kita sering bolak-balik Mekah, tanah air, bukan itu. Ya, tapi yang paling berat dalam ibadah ternyata adalah bagaimana supaya amalan itu diterima Allah. Itu yang paling berat. Nah, itu yang paling susah itu. Makanya doanya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu yang paling susah. Rasulullah sampai berdoa, Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu yang kita inginkan. Ya, makanya beramal soleh itu mudah untuk melakukannya. Tapi yang paling susah bagaimana amal soleh itu diterima Allah. Itu yang paling susah. Makanya kata ulama, ya, kalau ibu bapak ingin amal solehnya diterima Allah, sempurna di mata Allah, maka kalimatnya adalah sempurnakanlah dengan istiqamah. Ya, istiqamah itu ternyata menyempurnakan kebaikan-kebaikan kita. Ya, karena kenyataannya yang ada kita ini sekarang baca Quran, iya. Baca Quran sih, tapi Ramadan. Setelah Ramadan, Qurannya hilang entah kemana. Ya, maka ini dikatakan satu amalan yang penting untuk menjadi ketergantungan kita untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Satu kata, istiqamah. Dan ternyata ini yang kita minta dalam sholat. Kalau ini tidak penting, tidak mungkin dalam sholat kita setiap hari kita minta kepada Allah. Ada satu doa di dalam surah Al-Fatihah. Ini satu-satunya ayat yang isinya tentang doa, minta, dan langsung dengan kalimatnya, ihdinas siratal mustaqim. Itu yang diminta. Berarti istiqomah ini kan penting. Iya, kita tidak minta dalam sholat, ihdinas siratal muttaqin. Nggak minta tuh takwa. Ihdinas siratal muslimin. Tidak. Atau ihdinas siratal sabirin. Tidak itu. Tapi yang diminta ihdinas siratal mustaqim. Ya, minta supaya istiqamah. Ya, maka saking pentingnya istiqamah ini dalam sholat pun kita minta kepada Allah. Di luar sholat kita minta kepada Allah. Supaya ini menjadi satu prioritas kita dalam beribadah kepada Allah. Tidak ada yang paling penting kecuali adalah istiqamah. Istiqamah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, pertanyaannya sekarang, apa itu istiqamah? Nah, kita ta'rifnya dulu, definisi dulu. Istiqamah itu apa? Kita sering minta kepada Allah, sering bahkan mungkin mengatakan kepada orang, kita cerita istiqamah yuk, mudah-mudahan istiqamah yuk. Istiqamah itu apa? Jadi istiqamah itu bukan ikatan suami istri, ikatan suami takut istri kalau di rumah, ya bukan itu. Ya, jadi ini Pak Komar ya, bukan itu artinya.
Nanti ada yang mengatakan ikatan suami takut istri kalau di rumah, ya bukan. Tapi istiqomah itu lebih hebat lagi maknanya. Ya, apa? Secara lugatan, ya bahasa istiqomah itu, ya dicatat ibu bapak diperhatikan yang penting, berasal dari kata qama yakumu. Qama yakumu artinya berdiri, ya lurus tegak, qama. Makanya sholat itu perintahnya wa aqimus sholat, wa aqimus sholat, qama yakumu. Kenapa? Karena rukun sholat itu berdiri, lurus, tegak dia. Yaitu salah satu dari rukun sholat. Nah, tapi yang menarik adalah di sini bukan iqamah, bukan qamah, tapi istiqamah. Dalam kaidah bahasa Arab, ini penting, mudah-mudahan bisa difahami ini. Dalam kaidah bahasa Arab, ketika huruf Arab, ya kosakata Arab ditambahkan dengan ista, maka maknanya dia ada keseriusan, nggak main-main. Ya, ista. Ya, dikatakan misalnya istighfar. Istaghfaro yastaghfiru, istighfar. Asal katanya gofaro, ya gofaro saja asal katanya. Tapi kenapa menjadi istaghfaro yastaghfiru, artinya serius minta ampun kepada Allah. Itu istighfar itu. Ya. Nah, maka istiqamah awalnya qama yakumu, lalu berubah menjadi istaqama yastaqimu, istiqamah artinya serius untuk meminta lurus kepada Allah. Itu artinya tuh. Udah bisa dipahami ya. Jadi memang serius istiqomah itu nggak bisa main-main. Ya, dari definisi saja, ini kita sudah punya kesimpulan, oh istiqomah itu ternyata meminta kepada Allah dengan serius agar diberikan lurus. Itulah kira-kira tuh ya. Minta serius agar bisa lurus di atas jalan Allah. Itu namanya istiqomah. Itu secara bahasa. Secara makna luas, kata para ulama, istiqomah itu ada 3. Ini secara makna luas. Yang pertama, at-tamassuk bid-dini kulluhu. Dia berpegang kepada agama Allah secara menyeluruh. Jadi pegang agama Islam ini dengan kafah, ya kulluhu semuanya. Jadi nggak ada tuh setengah-setengah. Ya istiqomah, sholatnya istiqomah, nanti tutup auratnya enggak. Nah itu nggak bisa, karena harus berpegang kepada syariat ini seluruhnya. Itu namanya istiqomah. Nah caranya bagaimana? Caranya fahami ilmu agama, ngaji. Ya ngaji. Karena ketika ibu bapak ingin pegang agama ini dengan sempurna, harus tahu ilmunya. Sehingga tidak ada cara kecuali untuk duduk di majelis taklim. Makanya setiap pagi Pak Komar, ya Ibu Lia dari Garut, Ibu Faridah dari Depok, Ibu Susan dari Serang, semuanya datang. Kenapa? Karena ingin at-tamassuk bid-dini kulluh. Ini cara yang paling indah, cara yang paling baik. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, apa kata Imam Ahmad? Tidak ada amalan yang mampu menandingi duduknya kita di majelis taklim. Tidak ada itu amalan yang mampu menandingi itu. Kecuali apa dikatakan? Kalau niatnya benar. Ya, lau solihati niat. Kalau niatnya benar. Makanya luruskan niat. Ya, niat yang benar itu bagaimana, kata murid Imam Ahmad bertanya, ya Imam, kaifa solihati niat? Bagaimana niat yang lurus, yang benar dalam majelis ilmu? Kata Imam Ahmad, antanwi raf'ul jahli ala nafsika wa raf'ul jahli ala ghairika. Niatkan untuk mengangkat kebodohan diri Anda dan kebodohan orang lain. Ya, makanya dicatat. Ya, karena salah satu untuk mengikat ilmu adalah mencatatnya. Ya, dicatat ilmu itu supaya tidak lepas. Yang kedua, setelah dicatat, disebarluaskan, share, supaya mendapatkan kesempurnaan majelis ilmu. Ya, Masya Allah, ini adalah makna istiqamah yang pertama secara luas.
berpegang kepada agama secara menyeluruh. Yang kedua, ats-tsubutu alaihi. Setelah kita mencari ilmu, kita tahu ilmunya, maka bukan hanya ilmu itu kita dapatkan, bukan hanya kita fahami, tapi kita amalkan supaya tetap berada di atas jalan yang lurus. Ya, jadi mencari ilmu lalu diamalkannya, itu namanya ats-tsubut alaihi, tetap berada di jalan keistiqomahan dengan cara ilmu yang didapatkan. Yang ketiga, ad-da'watu alaihi. Nah, ini yang paling susah. Ya, setelah mendapatkan ilmu lalu kita amalkan, jangan egois, jangan soleh sendiri, jangan solehah sendiri. Ya, ajak manusia. Nah, itulah dakwah namanya. Ya, ada waktu alaihi. Dakwah itu apa? Ngajak orang. Jadi kalau biasa ngaji ba'da subuh di rumah muslim, ajak orang. Bayangkan, kalau yang hadir 500 orang, setiap orang mengajak satu orang, itu hari berikutnya akan datang 1000 orang. Setiap 1000 orang mengajak satu orang, itu akan datang 2000 orang. Bayangkan. Ya, dakwah, ya, ngajak. Karena sebenarnya ketika kita mengajak seseorang untuk berbuat kebaikan, maka kita pun sedang menjaga diri kita agar selalu dalam kebaikan. Makanya dakwah itu harus, ya, walaupun tidak di mimbar, tidak di majelis taklim, tapi bisa dengan cara sosial media, bisa dakwah. Atau dakwah di keluarga, dakwah di kantor, tempat-tempat kerja. Apa yang didapatkan? Ini kan ilmunya Bapak Ibu ini sudah banyak ini, karena setiap hari ngaji, Masya Allah. Ya, tiap subuh bayangkan, apalagi Pak Komar ini, wah, luar biasa ini ilmunya. Jadi diamalkan itu, dakwah, ajak orang. Ya, kalau ngajak orangnya itu susah, kasih hadiah lah. Ya, kasih hadiah, traktir, sarapan tiap hari, Masya Allah. Oh, itu luar biasa itu pahalanya ya. Ya, Insya Allah orang ngaji, kita bangkrut ya. Tapi tidak apa-apa, Allah ganti nanti. Ya, Allah ganti nanti Pak Komar ya. Masya Allah. Itu adalah istiqomah makna luas. Ya, jadi subhanallah, ternyata kita tidak akan bisa istiqomah kalau kita tidak berpegang kepada agama secara kafah. Tidak akan istiqomah kalau tidak menetap di atas jalan yang lurus dengan cara mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan, dan akan susah, tidak sempurna kalau tidak mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Maka ini adalah treatment bagaimana langkah supaya kita sempurna dalam istiqomah. Baik, Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Saya mau istiqomah Ustadz. Sekarang caranya gimana? Nah, ini caranya nih ya. Ini dicatat nih, kalau mau istiqomah, caranya kata para ulama, yang pertama juhud. Yang pertama juhud. Bukan zuhud ya, bukan pakai zai, tapi pakai jim. Kalau zai itu nanti zuhud, itu orang-orang yang mendahulukan akhirat daripada dunia. Tapi ini juhud artinya kesungguhan, serius. Ya, kesungguhan. Di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, surah An-Najm ayat 39. Surah An-Najm 39. Surah An-Najm itu surah 53. Ya. Sebentar. Ya, surah An-Najm. Ada yang request ini, HP-nya full, lebih bagus katanya ya. Masya Allah. Ya, nanti kurang gede nanti layar. Saya beli HP yang gede ini. Masya Allah ya. Baik. Surah An-Najm ayat berapa Ibu? 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, juhud sama dengan jihad. Ya, betul. Itu satu akar kata. Juhud sama dengan jihad. Orang yang tidak juhud, tidak jihad, berarti jahat. Ya, itu ya. Jadi juhud, jihad, jahat itu. Tapi jahatnya itu tidak bagus. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ya, surah An-Najm 39. Ya, manusia itu akan mendapatkan sesuai dengan yang diusahakan. Jadi sehebat apa kesungguhan kita, ya seperti itulah yang kita dapatkannya. Jadi ibu ini mau sungguh-sungguh, makin sungguh-sungguh, Allah akan memberikan kemudahan dalam istiqomah.
harus serius. Ini yang disebut di dalam Al-Quran itu orang-orang abror. Ya, innal abrara lafi na'im. Ya, sesungguhnya orang-orang abror yang berbuat baik, itulah yang akan berada di dalam surga yang nikmatnya terus akan bertambah. Naim, nikmatnya terus bertambah. Abror, kata ulama, abror satu akar kata dengan bar. Bar itu maknanya bisa diartikan kebaikan, bisa diartikan daratan yang luas. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri. Al-bar itu daratan luas. Artinya orang yang mau istiqamah, dia harus sungguh-sungguh serius, kebaikannya harus meluas. Jadi tidak boleh kebaikannya itu untuk diri sendiri. Kebaikannya itu harus meluas. Ajak tetangga, ajak kolega, ajak kerabat, ajak orang lain, ya. Itu al-abror, al-bar. Harus apa? Dikatakan dia punya daya sebar kebaikan itu yang luas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manfaatnya itu meluas. Makanya Rumah Muslim ini meluaskan sayapnya, ya. Zoom. Ini ada yang dari Bandar Lampung, ada yang dari Garut, ada yang dari Depok, ada yang dari, oh Masya Allah. Kalau tidak dengan media Zoom, mungkin yang ikut taklim hanya yang ada di sekitar Jakarta. Ya susah. Makanya ini Masya Allah, ini luar biasa. Mudah-mudahan Ustadz Muslim, ya Ustadz Muslim Al-Fatih, Kang Abdul, dan semua yang berkontribusi untuk mensyiarkan Rumah Muslim, semoga Allah memberikan pahala jariah sampai ke hari kiamat. Jadi orang yang sudah wafat tapi pahalanya tetap akan mengalir ke alam akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jadi bar tadi itu adalah serius. Dia menyebar kebaikannya. Makanya dikatakan kalau memang dia ingin istiqamah, keseriusannya itu dibuktikan apa? Ngajinya serius. Kalau infak, sedekah, tidak sekedar infak sedekah, bukan yang penting infak Ustadz, yang penting sedekah, yang penting ngaji, yang penting sholat, yang penting zakat, yang penting puasa, bukan itu. Tapi dibalik kalimatnya, puasa penting, sholat penting, zakat penting, ngaji penting, semuanya penting. Coba kita lebih sering berada di posisi yang mana? Yang penting sholat atau sholat itu penting? Nah, nggak usah dijawab Ibu. Hati kita yang tahu. Ya. Yang penting ngaji atau ngaji itu penting? Gampang ukurannya. Kalau tiap hari ikut, wah ini bukan yang penting ngaji kalau ini mah. Ya, Ibu Amelia dari Garut tiap hari ikut. Pak Komar tiap hari ikut. Masya Allah. Ya, bahkan saking istiqomahnya ini Pak Komar, Rumah Muslim libur, Pak Komar ada sendirian itu di Zoom. Wah, itu luar biasa. Berarti ini bukan yang penting ikut, tapi memang ikut ini penting. Nah, itu yang harus kita rubah tuh. Kalau mau istiqomah tuh begitu. Al-juhud, keseriusan. Ya, kan ada pepatah itu mengatakan manjadda wajada. Ya, manjadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, dapatlah dia. Ya, walaupun sekarang pepatah itu sudah berubah itu semenjak pandemi itu. Bukan lagi manjadda wajada, tapi lazada wajada, ya. Itu yang suka shopping itu biasanya. Nah, sehingga kesungguhan ini menjadi langkah yang pertama untuk kita mengejar istiqamah, kesungguhan. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Sa'a itu kan artinya usaha. Tapi usaha serius, usaha tanpa batas. Tidak mudah putus asa. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, sebenarnya kita ini kalau boleh kita renungkan, Allah itu sudah menyiapkan kesuksesan di hadapan kita. Cuman terkadang kita yang menutup pintu kesuksesan itu. Baru usaha 2 kali putus asa, pesimis dia. Kayaknya enggak bisa nih istiqamah. Ya, baru usaha 1 kali selesai dia. Itu namanya bukan sa'a, ya. Itu bukan sa'a. Sa'a itu tanpa ada batas. Contohnya siapa? Siti Hajar alaihissalam. Coba Siti Hajar itu berapa kali Siti Hajar harus berlari dari bukit ke bukit? Berapa kali? 7. Bayangkan. Ketika Ismail dalam keadaan menangis, mencari minum karena tidak ada bekal lagi. Lari dari bukit Sofa ke Marwah itu kan tidak ada air. Nggak ada air.
tapi tetap hatinya mengatakan baik sangka kepada Allah, husnudzon, tetap dengan kesungguhannya, dia ikhtiar, dia usaha, dia balik lagi kedua kali. Ternyata nggak ketemu juga air. Apakah berhenti? Tidak. Dia coba berlari lagi sampai 7 kali. Walhasil Allah keluarkan air di kakinya Ismail. Itulah kenapa bukit dua itu diberi nama Bukit Sofa Marwah. Apa itu Sofa? Sofa itu bersih, suci. Marwah itu puas. Ya, Marwah itu puas. Apa maknanya Ustadz? Kata para ulama, orang yang memulai usahanya dari hati yang suci, ya, orang yang memulai usahanya dengan hati yang bersih, suci, sofa, dia tawakal, dia baik sangka kepada Allah, dia yakin kepada Allah bahwa Allah memberikan solusi, maka akan berujung marwah, puas. Akan berujung puas. Tapi syaratnya apa? Hatinya bersih dulu nih. Baru ujungnya puas. Mohon maaf, koruptor itu nggak akan pernah puas. Ya, kenapa? Karena diawali dari hati yang kotor. Ya, dia mencuri hak orang. Maka sampai berapapun yang dia korupsi tidak akan pernah mendapatkan marwah, tidak akan puas. Jadi kalau ingin usaha kita mendatangkan kepuasan, awali dari hati yang bersih, juhud, kesungguhan, ya, hanya bergantung kepada Allah, tawakalnya hanya kepada Allah, ya. Mudah-mudahan dengan kita awali dari hati yang suci akan mendapatkan kepuasan yang luar biasa. Itulah pesan moral dari perjalanan Hajar alaihissalam mencari air dari Sofa ke Marwah. Ya, itu juhud itu. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, saya mau ambil 2 kisah, saya nukil 2 cerita, lalu kita ambil kesimpulan nanti. Ada kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Ini sering saya sampaikan, saya suka dengan kisah ini. Nabi Musa ketika dikejar Fir'aun, di hadapan Nabi Musa itu apa? Lautan. Ya, lautan. Semua tahu kisah ini. Tapi posisinya Nabi Musa itu berada di barisan belakang. Sementara di tengahnya itu pasukan dan di depan itu Nabi Harun. Lalu Allah perintahkan Musa, ya Musa, idrib bi asokal bahar. Pukul tongkatmu itu ke air, ke laut. Tapi Nabi Musa ada di belakang. Sehingga tongkat itu diestafetkan kepada Harun. Tapi apa yang terjadi? Diterima oleh Harun alaihissalam, dipukul, la yusibu syai'an. Tidak terjadi apa-apa. Karena memukul tongkat ke air itu adalah mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Sehingga kata Allah, anta ya Musa, kamu bukan Harun. Nabi Musa lari ke depan, diambil tongkatnya, dipukul ke lautan, terbelah lautan menjadi jalanan. Subhanallah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yang pertama, segala sesuatu itu akan mudah dilakukan kalau yang melakukan itu ahlinya. Ya. Jadi jangan serahkan sesuatu kepada yang bukan ahlinya, akan rusak itu. Siapa yang ahli pukul tongkat ke laut? Musa, bukan Harun. Makanya tidak bisa ketika Harun memukul tongkatnya. Tidak terjadi apa-apa. Subhanallah. Begitupun para pemimpin. Kalau bukan ahlinya, rusak ini negara. Ya. Makanya ini Kang Abdul ini ahlinya host. Makanya kalau Kang Abdul memulai acara host, itu ruhnya itu beda. Semangatnya luar biasa. Coba kalau saya jadi host, Kang Abdul yang tausiah. Jadi lucu rumah muslim, ya. Subhanallah. Maka serahkan sesuatu kepada ahlinya. Nah, yang kedua, pertanyaan saya adalah, mungkin nggak Allah bisa membelah lautan tanpa Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut? Mungkinlah. Allah hanya mengatakan, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Terjadi, maka terjadilah. Kenapa Allah harus pukul tongkat? Kenapa Musa harus pukul tongkatnya ke laut? Kata para ulama, mukjizat saja ibu bapak harus butuh usaha. Itu mukjizat tuh. Apalagi kalau mau istiqomah. Ya, usahalah istiqomah. Gimana caranya? Kesungguhan itu nomor 1. Serius. Karena keseriusanmu itu yang akan membuat Anda bisa istiqomah. Ya, 1. Ini poin pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara bisa istiqomah? Yang kedua, ikhlas dalam beramal soleh. Ikhlas. Ikhlas itu
melakukan amal karena Allah, sudah itu, nggak ada lagi tuh. Al-Bayyinah ayat 5, surah ke-98 Al-Bayyinah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan aku tidak perintahkan kalian untuk ibadah kecuali ikhlas. Ikhlas kepada Allah. Ya, makanya orang kalau ikhlas, apapun yang terjadi, ya, dalam keadaan bagaimanapun dia tetap akan melakukan kebaikan. Dia tidak peduli itu. Itu orang ikhlas tuh. Ya. Karena ikhlas itu yang hanya diharapkan perhatian Allah, bukan manusia. Mohon maaf, kalau kita berharap perhatian manusia, manusia itu kadang-kadang luput memperhatikan kita. Kita mau ngaji supaya diperhatikan orang, supaya dilihat orang. Kadang-kadang orang itu tidak lihat kita juga. Mungkin kita ngaji, dia tidur. Ya, kita ngaji, dia pergi. Tapi mungkin nggak Allah tidur? Nggak mungkin. La sinatu wala naum. Allah nggak ngantuk, apalagi tidur. Ya. Kemudian mungkin nggak Allah itu dikatakan meninggalkan hambanya ketika hambanya beramal soleh? Tidak. Allah selalu tahu kapanpun, dimanapun. Bahkan dikatakan kalau ada semut di kegelapan malam, semutnya berwarna hitam di atas batu hitam, Allah tahu apa yang terjadi kepada semut itu. Makanya rugi kalau ada orang beramal, dia sholat, dia ngaji, dia majlis taklim, dia ikut Zoom, tapi karena perhatian manusia, rugi dia. Ya. Kata ulama, kalau memang Anda melakukan kebaikan karena Allah, maka tidak akan pernah berhenti karena manusia. Itu cirinya tuh. Jadi kalau memang kita ini karena Allah, nggak akan berhenti karena manusia. Mau orang berkata apa silahkan. Yang penting saya lakukan karena Allah. Ya, kata Al-Imam Al-Ghazali, orang ikhlas itu cirinya 3 dia. Orang ikhlas itu cirinya 3. 1, dia beramal soleh karena berharap pahala dari Allah. Itu pertama tuh. Ikhlas levelnya paling rendah. Cari untung. Cari untung. Untungnya apa Ustadz? Kalau saya ngaji, Allah akan memberikan kemudahan langkah ke surga. Ya sudah, saya ngaji. Untungnya apa? Kalau tahajud, Allah akan angkat derajatnya menjadi derajat terpuji. Maqam mahmudah. Oh, kalau gitu saya tahajud. Untungnya apa? Saya infak. Dibalas 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Oh, kalau gitu saya infak. Itu tipikal pedagang. Ya. Tipikal pedagang tuh begitu. Cari untung, kalau ada untung dia mau. Itu namanya ikhlas level paling bawah itu. Kata Al-Imam An-Nawawi. Mohon maaf. Bukan Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam An-Nawawi ya. Yang kedua, ikhlas itu kalau dia beramal soleh karena takut. Takut kepada nerakanya Allah. Takut kepada siksanya Allah. Takut kepada ancaman hari kiamat. Ancaman hari pembalasan. Maka dia beramal soleh. Nah, itu level karyawan kantor katanya tuh. Atau Imam An-Nawawi begitu. Karyawan kantor itu kan kenapa masuk kerja? Takut nanti di SP. Takut nggak digaji. Takut dipecat. Nah, itu level yang kedua itu. Ikhlas. Yang ketiga, ini paling tinggi. Ini mah sudah nggak mikir lagi pahala. Nggak mikir lagi siksa. Pokoknya apapun yang Allah perintahkan saya kerjakan. Nah, ini level paling tinggi nih. Ditanya, ibu kenapa ikut majlis taklim rumah muslim tiap hari? Apa dia bilang? Saya melakukan ini karena Allah. Oh, bukan karena Pak Komar. Bukan. Karena Allah. Subhanallah. Itu namanya ikhlas. Ibu kenapa sabar banget sih orangnya? Ibu kan difitnah, dihujat, dicaci. Kok ibu sabar? Apa karena ibu tidak bisa berbuat apa-apa? Bukan itu. Saya sabar karena sabar perintah Allah. Nah, ini level ikhlas paling tinggi. Semuanya lillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kalimatnya tuh. Sesungguhnya hidupku, matiku, sholatku, ya ibadahku, semuanya lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Itu ikhlas level paling tinggi. Ya, tapi ingat, ikhlas itu ada musuhnya. Apa musuhnya? Riya, juhud, riya, sum'ah, ujub.
itu musuhnya ikhlas. Hati-hati tuh. Makanya Al-Imam Al-Ghazali ya memberikan isyarat orang yang ria ya diantaranya satu, dia semakin menambah semangat ibadah kalau ada manusia. Itu orang ria tuh. Ya, ini Al-Imam Al-Ghazali yang mengatakan, tadi Al-Imam An-Nawawi. Kata Imam Al-Ghazali, yanshutu idza kana nas, dia tambah semangat ibadahnya kalau dilihat manusia. Itu ciri ria tuh, hati-hati tuh. Ibu kalau ikut majelis ilmu, ibu baca Quran, kalau semangat karena banyak manusia, nah itu tanda ria tuh, hati-hati tuh ya. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, orang ria itu ya wayuk salu, ya dia malas kalau tidak ada orang, sebaliknya tuh. Ya dia malas tuh kalau tidak ada yang lihat, tidak ada orang. Makanya orang-orang munafik dulu kalau sholat itu paling berat ketika di waktu subuh dan isya. Ya. Kenapa coba? Karena subuh dan isya itu gelap. Dulu Masjid Nabawi tidak ada lampunya. Ya, kalau gelap tidak ada yang melihat, dia tidak berangkat itu. Ya, makanya dikatakan orang ria itu kalau yang yang melihatnya sedikit atau tidak ada, dia tidak mau lakukan kebaikan. Nah, yang ketiga cirinya kata Al-Imam Al-Ghazali, orang ria itu cirinya kalau dipuji dia tambah semangat ibadahnya, kalau dikritisi dia berhenti tuh. Ya, misal ada ketua majelis taklim nggak di sini nih? Ya ada ketua majelis taklim. Dipuji dia. Wah, ibu ini semenjak ibu jadi ketua majelis taklim kita ini barokah ini, maju. Masya Allah. Wah, itu langsung tuh semangatnya ditambah lagi. Tiap hari ada ngaji itu. Kalau diisi, ibu maaf nih, gara-gara ibu ini ketua majelis taklim kita ini tidak ada mutunya. Nah, ustadznya ngasal itu, astagfirullah. Karena dikritisi dia berhenti. Ya sudah, kajian libur 5 tahun. Naudzubillah. Nah, itu namanya riya. Kata Al-Imam Al-Ghazali. Ya, subhanallah. Apalagi bukan cuma riya, tapi sum'ah. Sum'ah tuh memperdengarkan, diceritakan tuh amal-amal kebaikannya, ceritakan. Ustadz, saya kenapa ya? Hidup saya kok susah. Suami sakit-sakitan, anak juga sakit-sakitan, kemudian ekonomi juga sakit-sakitan. Padahal Ustadz, saya ini tahajudnya itu tiap malam nggak pernah putus. Padahal saya ini baca Qur'annya tiap bulan hatam. Padahal tiap hari saya infak. Nah, hati-hati tuh. Ya, boleh jadi niat kita bukan untuk memperdengarkan kebaikan, tapi setan masuk tuh, orang jadi denger tuh kan, hebat ini ternyata ibu tiap bulan hatam Quran, hebat. Akhirnya apa? Akhirnya datang pujian. Kalau sudah datang pujian, kadang iman itu goyang. Yang niatnya karena Allah berubah menjadi karena pujian. Makanya kalau dipuji, ibu cantik banget ibu, makin cantik. Kalau pakai jilbab warna biru, lebih muda 2 hari. Itu nggak dilepas-lepas itu. Subhanallah. Ya, suaminya bingung. Mama kenapa nggak ganti-ganti jilbab? Udah ini lebih muda 2 hari ini mama, masya Allah. Ya, makanya hati-hati tuh ya. Jadi ikhlas tuh ada musuhnya. Ya, ada ria, ada sum'ah, ada ujub. Apa itu ujub? Bangga diri dia. Dia ngerasa tuh udah hebat amal solehnya, padahal belum ada apa-apanya itu ya. Subhanallah. Maka ini cara istiqamah yang kedua. Ikhlas, lakukan karena Allah, maka kita akan bisa istiqamah. Tapi kalau melakukannya karena manusia, maka kita akan mudah futur. Kita akan mudah meninggalkan istiqamah. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, bagaimana langkah cara bisa istiqamah? Yang ketiga, berteman dengan orang soleh. Ya, punya teman orang-orang soleh, solehah, masya Allah. Ini ibu, bapak yang dimuliakan Allah, kalau bisa ini grup Zoom setiap hari, cobalah saling berteman, ya, saling berteman, saling menyimpan nomor temannya, ya. Jadi ikut Zoom tiap hari, tapi tidak saling kenal, tidak saling punya nomornya, nah, itu kurang sempurna ukhuwahnya. Ya, coba saling tukar nomor, saling mengenal. Ya, siapa tahu nanti
Ibu Lia yang dari Garut tiba-tiba bangun tidur ada di Bandar Lampung. Kan jadi punya kenalan, ya. Ini kayaknya ngigo ini, subhanallah, ya. Jalan sendiri dia. Dan nanti Pak Komar ke Bekasi, itu bisa ketemu saya. Masya Allah. Ya, nanti saya ke Depok, bisa kemana. Kenapa? Karena itulah ikatan ukhuwah, ya. Ikatan persaudaraan sesama muslim dan muslimah. Orang soleh itu penting dalam catatan kehidupan kita. Kenapa? Karena teman-teman soleh jadi syafaat nanti di akhirat. Bayangkan. Ya, seandainya ada orang dia muslim, dia muslimah, tapi qadarullah masuk neraka. Ada kan orang Islam masuk neraka? Ada. Ternyata dia punya teman soleh yang ada di barisan ahli surga. Lalu temannya itu mengatakan, ya Allah, ini teman saya mana dulu? Kok enggak ada? Dulu ikut Zoom ya Allah, tiap pagi itu saya lihat ikut Zoom. Pakai mukena pink ya Allah. Masya Allah. Ikut Zoom, pakai jilbab abu-abu ya Allah. Saya tahu itu. Sambil goreng ikan kadang-kadang off kamera dia. Ya, sambil nyemil kadang-kadang takut diminta, maka ditutup kameranya. Subhanallah. Itu kita nanti bersaksi di hadapan Allah. Kok dia enggak ada di sini ya Allah, kemana? Apa kata Allah? Sekarang kamu cari temanmu dan orang yang kamu kenal dan kamu bebaskan dia. Mungkin dia di neraka itu. Itu kata Allah. Mungkin dia sedang dihisap itu. Maka itu orang, teman-teman soleh, dia angkat teman-teman yang dia kenal untuk dibebaskan dari neraka. Itu namanya syafaat teman soleh. Makanya tidak ada penyesalan bagi manusia di akhirat nanti kecuali di antara penyesalan itu adalah kenapa di dunia dia salah memilih teman. Itu penyesalannya. Ibu silakan catat surah Al-Furqan 27-28 itu dalilnya, ya. Surah Al-Furqan 27-28, apa kata Allah? Wa yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Subhanallah. Lihat, ada orang-orang nanti di hari kiamat, dia gigit jari, Ibu, menggigit dua tangannya, begini nih, ya. Bisa jadi begini. Orang yang gigit jari atau simbol penyesalan itu gigit jari itu. Coba, Ibu pernah nggak ada orang gini? Itu kan penyesalan dia, ya. Nah, nanti di akhirat itu ada apa dia katakan? Dan ingatlah ketika hari itu orang-orang zalim menggigit dua tangannya. Lalu dia berkata, ya aduhai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Lalu di ayat 28 dikatakan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Kecelakaan besar bagiku. Sekiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Maksudnya si fulan itu orang yang munafik, orang zalim, orang yang tidak soleh. Dia menyesal di akhirat. Kenapa? Karena orang soleh saling mencari temannya untuk diselamatkan kelak di akhirat. Masya Allah, oh ini luar biasa ini. Sampai Nabi mengatakan, iltamisur rafiq qablat tariq wal jar qablat dar. Carilah teman sebelum Anda berjalan. Carilah tetangga sebelum Anda memilih tempat tinggal. Itu Rasulullah mengatakan. Kenapa? Karena kita ini butuh teman. Kita butuh teman. Kita berjalan, kata Nabi, jangan sendirian. Karena kalau jalan sendirian, Anda akan mudah digoyah oleh setan. Kalau ada teman itu kan minimal ada tawasobil haq, tawasobil sabar. Ya, misalnya ibu mau ngaji, ini sudah di mobil nih, ibu berangkat sendiri, tiba-tiba lihat di lampu merah ada baliho. Promo, tas murah, merek ternama, beli 1 gratis 5. Hebat betul ini. Tasnya ini yang saya cari ini, itu bisa pindah itu hatinya. Awalnya mau ngaji, karena melihat diskon, lihat promo, dia berubah itu. Mungkin nggak? Mungkin. Tapi coba kalau ada teman, ada ngingetin itu ibu, ada mengingatkan. Bu, kita kan mau ngaji. Itu promonya nanti saja nanti. Nggak bisa itu promonya, lihat. Jam 11, jam 10, sampai jam 11. Kok sama betul dengan waktu ngaji kita ya? Sudahlah, kalau ngaji kan besok bisa. Ini kan terakhir, ini nggak bisa. Itu kalau temannya solehah, itu bisa diingatkan itu. Ayolah kita ngaji saja. Itu mah dunia, itu dunia. Masya Allah, itu kalau temannya benar tuh. Kalau temannya setan juga, susah juga. Ya, begitu temannya mau belok itu, lihat baleho promo tas baru itu,
Dia bukannya membalikkan arah ke tempat pengajian, apa dia bilang? Itu ada promo ya. Oh iya, ternyata kita ini satu hati. Memang kita bestie ini. Ya udah, nggak usah ngaji yuk. Kita ke sana. Astagfirullah. Itu teman setan tuh begitu. Makanya kalau punya teman setan itu ya, teman tapi perilakunya setan. Itu kan ada. Manusia itu ada yang dikatakan setan. Makanya minal jinnati wan nas. Ya. Ini nggak bisa dibaca ayat kursi, Bu. Ya, kalau baca ayat kursi itu dia hafal juga soalnya. Kita baca Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Dia sambung ayat la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Makanya teman begini jangan dibaca ayat kursi, tapi lempar kursinya tuh. Ya. Kata ulama begitu. Subhanallah. Maka ini dikatakan teman soleh itu penting. Bahkan makanan kita itu kata Nabi, la takul maka illa taqiyun. Jangan makan makananmu itu kecuali orang-orang bertakwa. Jadi kita kalau punya rezeki, ya undang orang ke rumah, utamakan yang takwa, yang bertakwa. Kenapa? Itu mendatangkan keberkahan. Subhanallah. Jadi orang kalau sudah punya keinginan istiqomah, dia akan pindah ke circle-circle yang bisa membantunya untuk istiqomah. Nah, itu teman-teman yang soleh. Jadi mulai sekarang tuh coba silahkan dikatakan cari teman-teman yang soleh di kantor, di rumah, bertetangga, bersosial media, carilah teman-teman yang soleh. Ikuti tuh, follow orang-orang soleh, ya, subhanallah. Ya, bukan follow yang namanya soleh. Nanti semua yang di follow namanya Pak Soleh, Pak Soleh, Pak Soleh, bukan itu ya. Tapi sifatnya memang orang soleh. Dan hebatnya orang soleh itu didoakan terus. Ibu kalau sholat itu kan baca tuh kan apa kalimatnya? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Orang soleh itu tidurnya saja didoakan. Ya Allah, berikan keselamatan untuk hamba-hambamu yang soleh. Ya, lagi tidur tuh didoakan. Kenapa? Karena orang sholat itu kan tidak putus. 24 jam semua negara atau daerah itu ada sholatnya. Adzan itu tidak pernah putus. Ya, ini pentingnya mencari teman soleh. Yang keempat, cara bagaimana istiqomah. Yang keempat, ibu bapak yang dimuliakan Allah banyak belajar dari kisah-kisah orang soleh. Kisah-kisah orang istiqomah. Mohon maaf. Cari tuh cerita-cerita orang istiqomah. Ya, apa yang Allah berikan kepada orang istiqomah. Ya, contoh beberapa kisah, misalnya seorang yang bernama Sumayyah dan suaminya Yasir. Sumayyah ini dalam keadaan hamil, bayangkan lagi hamil ibu, diancam oleh orang kafir. Apa dia katakan? Ya Sumayyah, ulu Hubal, sembahlah ini Hubal. Hubal itu Tuhan berhala. Ya, Hubal. Kata Sumayyah, la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Lalu ditusuk itu perutnya dalam keadaan hamil, ditusuk, diacak-acak, tetap dia mengatakan la ilallah. Subhanallah, itu istiqamah tuh. Dicabut lagi dikatakan ulu Hubal, katakan Hubal, la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Ditusuk lagi, diacak-acak lagi, wafat. Maka Sumayyah ini termasuk dikatakan syahidah pertama dalam Islam. Jadi orang yang mati syahid pertama dalam Islam itu dari kalangan perempuan, namanya Sumayyah. Karena apa? Istiqomah menjaga akidahnya. Suaminya Yasir itu diikat dengan kuda dari 4 arah. Arah kanan, kiri, depan, belakang diikat. Lalu dipecut kuda itu sehingga kuda itu berlari, terbelah tubuhnya menjadi 4 bagian. Karena istiqomah. Maka kata Nabi, Yasir dan keluarganya berada di surga. Subhanallah. Jadi orang istiqomah itu luar biasa. Ya. Ada Siti Masyitoh. Siti Masyitoh. Siapa Siti Masyitoh itu? Tukang sisirnya Fir'aun. Ya. Ini lagi sisir anak Fir'aun. Jatuh sisirnya. Lalu dia ucapkan Bismillah. Bismillah. Apa kata anaknya Fir'aun itu? Ya Masyitoh. Manillah. Siapa Allah? Siapa Allah? Kenapa kamu sebut Bismillah? Apa kata Masyitoh? Allah Rabbi wa Rabbuka wa Rabbu abuk. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu dan Tuhan bapakmu. Apa kata anaknya Fir'aun?
Ya masyitoh alaki rabbun siwa abi. Kamu punya Tuhan selain bapakku ya? Aku laporkan kepada bapakku. Marah itu anaknya. Dilaporkan kepada Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Ya masyitoh. Dipanggil masyitoh oleh Fir'aun. Lalu masyitoh diancam. Ya masyitoh alaki rabbun siwai. Kamu mengatakan ada Tuhan selain aku. Kata masyitoh. Ya Fir'aun. Rabbi wa rabbuka Allah. Tuhanku dan Tuhanmu itu Allah. Apa yang terjadi? Itu anaknya Fir'aun, anaknya Masyitoh, digoreng di atas kidar penggorengan yang besar itu. Di hadapan Masyitoh, na'udzubillah. Dilemparkan itu. Supaya apa? Supaya bisa berubah akidahnya. Tapi Masyitoh istiqamah. Dia katakan, Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Lalu kata Fir'aun, ya Masyitoh, ala kirabun siwai. Kamu masih mengatakan ada Tuhan selain aku? Kata Masyitoh, ya Fir'aun, Rabbi wa rabbuka Allah. Tuhanku dan Tuhanmu itu Allah. Digoreng lagi anak kedua, mati. Subhanallah. Lalu Fir'aun mengatakan, ya Masyitoh, dua putrimu sudah wafat. Apakah ada Tuhan selain aku? Kata Masyitoh, Rabbi wa rabbuka Allah. Tuhanku dan Tuhanmu itu Allah. Lalu digoreng lagi anak ketiga, wafat. Sekarang tersisa hanya Masyitoh dan anak keempatnya yang masih rodoah, masih menyusui. Bayangkan. Lalu kata Fir'aun, ya Masyitoh, ketiga putrimu sudah wafat, tinggal satu itu yang kecil, ala kirabun siwai, kamu masih mengatakan ada Tuhan selain aku? Kata Masyitoh, ya Fir'aun, aku sudah katakan, Rabbi wa rabbuka Allah, Tuhanku dan Tuhanmu itu Allah. Itu anak kecil itu ibu, tiba-tiba berbicara. Ketika mau diambil oleh Fir'aun, mau digoreng itu, dia berbicara. Apa kalimatnya? Ya ummi, wahai ibuku, uthbuti, tetaplah istiqamah. Kokohkan hatimu. Kita akan bertemu di surga. Subhanallah. Lalu anak itu diserahkan yang masih dalam susuannya, digoreng di hadapan ibunya. Bayangkan, siapa yang kuat? Ibunya melihat anaknya dihabisi oleh Fir'aun. Nah, ada yang kuat. Tapi dengan keistiqomahan Masyitoh itu, Allah berikan kekuatan. Apa yang terjadi? Subhanallah. Ketika anaknya sudah wafat semuanya, kata Fir'aun, ya Masyitoh, sekarang keempat putrimu sudah wafat. Apakah ada Tuhan selain aku? Ala kirabun siwai, kata Masyitoh, ya Fir'aun, apapun yang engkau lakukan, Tuhanku dan Tuhanmu tetap Allah. Subhanallah. Lalu kata Fir'aun, kalau begitu, aku akan menggorengmu bersama keempat putrimu. Apa kata Masyitoh? Silahkan. Silahkan. Tapi aku minta satu permintaan. Tolong satukan tulang belulangku bersama keempat putriku. Allahu Akbar. Ini permintaan sebelum meninggal supaya disatukan tulang belulangnya dengan keempat putrinya. Fir'aun mengikuti keinginan itu. Digorenglah Masyitoh, wafat keluarganya beserta anaknya. Apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW Mi'raj naik ke langit. Rasulullah di langit ketujuh, ya, tepat di langit ketujuh, di atasnya itu Sidratul Muntaha, di bawah arasnya Allah, Rasulullah mencium harum yang sangat luar biasa. Wangi itu. Kata Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ayu ra'iya hadhihi, Jibril, ini wangi apa? Apa kata Jibril? Ya Muhammad, hadhihi min ra'ihatim Masyitoh ma'a abnaiha arba'ah. Ya Muhammad, ini adalah wanginya Masyitoh bersama putrinya yang 4. Allahu Akbar. Lalu kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah, ya Jibril, wallahi demi Allah, lau saqatat ala wajhil ardi, lau saqatat ala wajhil ardi min raihati Masyitoh la samat ala ahli dunia jami'an. Demi Allah, kalau seandainya jatuh satu tetes saja wanginya Masyitoh ke muka bumi, maka seluruh penduduk bumi akan mencium harumnya. Allahu Akbar. Itu istiqamah itu. Orang kalau istiqamah itu indah, ibu. Demi Allah, indah itu kematiannya. Maka ini satu kekuatan. Belajar dari orang-orang yang istiqamah. Belajar dari orang istiqamah. Banyak. Cari kitab-kitab, buku-buku tentang orang istiqamah. Itu yang keempat. Yang kelima, doa. Minta sama Allah. Allahumma tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma tsabbit qalbi ala ta'atika. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma istaqim. Allahumma istaqim. Ya Allah, luruskan hati kami, ya Allah. Itu minta tolong sama Allah, karena hakikatnya hati kita ini dalam genggaman Allah. Ya muqallibal qulub, yang membolak-balikan hati itu. Maka inilah langkah-langkah agar kita bisa istiqamah. Ibu bapak dimulakan Allah. Sekarang pertanyaan selanjutnya, memang kalau istiqamah dapat apa Ustaz? Buahnya apa? Nah, buahnya apa?
Masya Allah. Orang-orang yang istiqomah itu yang pertama, tolong dicatat baik-baik ini, nanti di-share, sampaikan supaya manfaat ya. Yang pertama, istiqomah itu ya adalah amalan yang paling Allah cintai. Jadi buah istiqomah itu, orang-orang yang istiqomah pasti dicintai Allah. Ya, mana dalilnya? Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, ahabbul a'mal ilallahi ajwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang paling Allah cintai adalah yang continue walaupun sedikit, Ibu. Jadi istiqomah itu bukan soal berapa banyak, bukan itu. Ya, bukan soal berapa lama sujudnya, bukan itu. Tapi konsisten atau enggak kita istiqomah. Ya, konsisten enggak kita untuk beramal soleh. Ya, kalau amalan itu dicintai Allah, maka pelakunya pasti dicintai Allah. Ya kan, amalannya dicintai, pelakunya pasti dicintai. Makanya tidak boleh meremehkan amal soleh, kebaikan sekecil apapun. Ya, kalau itu kebaikan, maka demi Allah itu akan bernilai di mata Allah. Makanya ini perkaranya niat. Amal soleh itu perkaranya niat. Bukan soal banyak. Quran mengatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan aktaru amala, bukan yang paling banyak, tapi yang paling baik. Di antara amalan paling baik itu yang dicintai Allah. Sedikit tapi konsisten. Itu kata Nabi. Ya, la tahkirana syai'an minal ma'ruf. Jangan meremehkan perkara sedikit, sekecil apapun kebaikan, jangan diremehkan, dicari-cari di akhirat. Dan nanti ada di akhirat itu orang yang berada di mana? Di A'raf namanya. Ini orang kalau kebaikannya 50, keburukan 50, seimbang, itu nggak masuk surga nanti. Dia tinggal di A'raf. Ya, kalau kebaikannya lebih berat, dia masuk surga. Keburukan lebih berat, dia neraka. Tapi kalau seimbang, dia di A'raf. Makanya ada Quran suratul A'raf namanya. Apa yang terjadi kepada ahli A'raf ini? Dia komentar, dia protes ke Allah. Setelah ahli surga ini masuk antrian barisan surga, neraka masuk antrian barisan neraka, orang ahli A'raf ini dia turun, dia kata, ya Rob, kami kemana? Kami kemana ya Allah? Nasib kami tidak jelas. Apa kata Allah? Aku tidak bisa memasukkan kalian ke dalam surga karena amalan kalian tidak cukup untuk menjadi penghuni surga. Dan aku tidak bisa memasukkan kalian ke dalam neraka karena amalan kalian tidak cukup untuk menjadi ahli neraka. Allah itu adil, tidak zalim. Lalu kata ahli A'raf ini, terus kami kemana ya Allah? Apa kata Allah? Sekarang kamu cari saudaramu di antrian barisan surga itu. Ada ibumu, ada bapakmu, ada kakakmu, ada adikmu. Silakan cari. Kamu minta satu kebaikan ke sana. Subhanallah, minta satu kebaikan. Lalu orang ini datang, ibu, bapak, dimulakan Allah, datang ke sana. Lalu dia katakan kepada keluarganya itu, dia bilang, bapak, ibu, adik, kakak, aku di A'raf. Aku tidak tahu nasibku kemana. Aku butuh satu kebaikan. Boleh tidak aku minta satu kebaikan? Apa kata keluarganya ini? Aduh, maaf ya, maaf. Aku, kalau nanti aku berikan satu kebaikan untukmu, nanti kebaikanku berkurang. Jangan-jangan kita tukeran. Aku di A'raf, kamu di sini. Nggak bisa. Ditolak, ibu. Subhanallah. Ya, ditolak. Nggak diterima dia oleh keluarganya sendiri. Padahal itu keluarga, bayangkan. Lalu dia kembali kepada Allah. Dia katakan, ya Rob, aku ditolak, aku tidak dapat satu kebaikan. Apa kata Allah? Sekarang kamu lihat antrian barisan neraka itu. Di situ ada teman futsalmu dulu. Di situ ada teman nongkrong kamu di kafe. Di situ ada teman kuliahmu. Di situ ada teman sekolahmu, teman arisan kamu. Kamu datang ke sana, kamu buang satu keburukanmu ke sana. Jadi kalau ke surga, meminta satu kebaikan, ke barisan penghuni neraka membuang satu keburukan. Ya, jelas ya? Understand? Ini paham apa bengong nih? Subhanallah ya. Nah, kemudian dia datang ke sana, dia katakan, wahai fulan, ya apa kabar? Kita kan dulu teman. Ingat gak dulu? Kita suka arisan, kita suka ngumpul bareng. Ya, kalau kamu makan gorengan 5, bilangnya 3, saya juga nggak cerita. Itu saling cerita, dia teman. Aku sekarang sedang kesulitan. Aku dari A'raf, amalanku seimbang, sehingga nasibku nggak jelas kemana. Aku diperintahkan Allah untuk membuang satu keburukan kepada kalian. Mau ndak?
Apa kata orang ini? Aduh, maaf. Itu kan dulu di dunia kita berteman. Sekarang kita tidak bisa. Kalau aku harus menerima keburukanmu, entah berapa lama aku disiksa di neraka dengan keburukanku sekarang ini. Bisa tambah lama siksa aku. Aku tidak mau. Subhanallah. Semua menolak. Ini bukan dongeng, Ibu. Ini dalil. Ada kalimatnya. Fa'idha ja'atis sakhah. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ya, itu orang nanti di hari kiamat itu akan berlari. Yang namanya istri meninggalkan suaminya, suami berlari dari istrinya, anak berlari dari orang tuanya, kemudian orang-orang dari teman-temannya, dia akan berlari. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Nah, itu saling peduli. Ini yaumul egois kata ulama. Hari egois itu di sini nanti. Lalu orang ini bagaimana? Begitu dia mau kembali kepada, tiba-tiba dipanggil oleh salah satu orang yang ada di sana. Orang itu berjalan dari kejauhan, tatih dengan wajah sedih, dia panggil, Fulan, Fulan. Dia datang itu, lalu dia lihat ke belakang, lalu dia bertemu, dia saling berbicara itu. Dia katakan, Fulan, kamu dari mana? Kok wajahmu sedih? Apa kata orang ini? Aku dari A'raf. Aku ini disuruh Allah meminta satu kebaikan tapi ditolak. Aku disuruh Allah membuang satu keburukan tapi ditolak. Dan aku tidak tahu nasibku bagaimana. Apa kata orang yang baru datang itu? Kamu masih beruntung. Kamu hanya butuh satu kebaikan untuk masuk surga. Sementara aku ini sekarang datang dengan membawa 99 keburukan, hanya punya satu kebaikan. Ini orang parah betul ini. Sudah pasti neraka ini. Tapi lihat yang terjadi. Kata orang ini, wahai Fulan, kamu jangan sedih. Satu kebaikanku ini, kalau aku bawa ke neraka itu tidak ada manfaatnya. Maka satu kebaikan ini aku infakkan kepadamu. Allahu Akbar. Ibu bapak, ini makan Allah. Dia lagi sibuk cari satu kebaikan. Ternyata dia dapat dari orang yang baru dia jumpa di sana. Diinfakkan satu kebaikan. Dengan semangatnya, dengan bahagianya. Dia lari menghadap Allah. Ya Rab, ya Rab. Aku dapat satu kebaikan. Aku dapat satu kebaikan. Subhanallah. Lalu kata Allah, malaikat, timbang kebaikannya. Setelah ditimbang kebaikannya, ternyata lebih berat amal baik daripada amal buruk. Amal baiknya 51, amal buruknya 50. Dan orang ini masuk surga. Tapi yang menarik adalah, kata Allah, Fulan, sebentar, jangan masuk surga dulu. Kata orang ini, ya Rabb, ada apa lagi? Kan sudah selesai. Apa kata Allah? Siapa yang menginfakkan kepadamu satu kebaikan? Apa kata orang ini? Aku nggak kenal ya Allah. Aku baru jumpa tadi di antrian neraka. Dia bawa 99 keburukan. Dia hanya punya satu kebaikan. Dan kebaikan itu diberikan kepadaku ya Allah. Apa kata Allah? Wahai malaikat, kalau hari ini ada orang yang bisa berbuat baik, maka aku yang Maha Rahman, aku yang Maha Rahim, harus bisa membalas kebaikan itu lebih baik lagi. Maka masukkan orang ini ke dalam surga bersama dengan orang yang infak satu kebaikan. Allahu Akbar. Dua-duanya masuk surga karena satu kebaikan. Makanya ibu, kata Nabi, la tahqiranna syai'an minal ma'ruf. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kasih minum pengemis, kasih makan sesuap nasi orang kelaparan, demi Allah kita nggak akan pernah tahu amalan mana yang membuka pintu surga kita. Bukan tahajudnya, bukan yang hebat ngaji, bukan itu. Subhanallah. Makanya dikatakan faman ya'mal mithqala rotin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi ini amalan yang paling Allah cintai, itu istiqamah. Dan yang Allah cintai, kata Allah, orang yang istiqamah itu akan dalam penjagaan malaikat. Dijaga malaikat, dijaga oleh malaikat. Orang kalau sudah dijaga malaikat, malaikat itu makhluk yang taat kepada Allah. La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak pernah maksiat atas perintah Allah. Dia terus taat. Makanya orang yang dijaga malaikat hidupnya tenang, sakinah, tentram hidupnya, lurus dia. Subhanallah. Ya, surah Fusilat 30, ini dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami itu Allah, dia beriman, lalu dia istiqamah, maka malaikat itu turun kepada mereka dan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu sedih, gembiralah mereka dengan jannah atau surga yang Allah janjikan. Subhanallah. Ini ada beberapa buah dalam ayat ini. Ya, subhanallah, ada beberapa buah dari ayat ini. Yang pertama, kalau kita sudah beriman, kita sudah beriman, lalu kita istiqamah, tumastaqamu, Allah turunkan, lihat kalimatnya, tatanazzalu. Tatanazzalu itu beda dengan tanzil. Di surah Al-Qadar, ketika malaikat turun, kalimatnya, inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya, wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikah, itu kalimatnya. Tanazzalu itu tidak sama dengan tatanazzalu. Kalau tanazzalu turunnya satu kali sudah, ya satu kali saja malam itu Lailatul Qadar. Setelah itu tidak lagi turun. Tapi orang yang beriman lalu istiqamah bukan tanazzalu tapi tatanazzalu. Artinya turun terus. Tidak berhenti itu. Ya, jadi turunnya terus tidak berhenti. Nah, kapan malaikat itu turun menjaga? Kata ulama ada 3 tempat. Satu, ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita ini boleh, ya kita bolehlah merasa nggak butuh Allah. Silahkan kalau Anda mampu. Mungkin ada orang yang nggak butuh Allah ketika masih hidup. Silahkan. Mungkin dia mengatakan, ini hasil kerja keras saya, ini hasil saya. Silahkan kalau Anda merasa mampu. Padahal dalam sholat kita selalu mengatakan anak bayastain. Tapi demi Allah, ketika sakaratul maut tidak ada pertolongan kecuali Allah yang menolong kita. Nggak ada itu. Mau keturunan anak kita, harta kita nggak bisa nolong, anak kita nggak bisa nolong, ya nggak ada yang bisa nolong. Siapa yang bisa nolong ketika sakaratul maut? Allah dan amal soleh kita. Makanya orang yang sakaratul maut itu nanti ketika matanya kosong, ibu bapak, kalau ada orang sakaratul maut, coba perhatikan. Kalau matanya kosong, itu ruhnya itu sudah mau ditarik. Matanya kosong, tapi sebenarnya dia sudah melihat apapun yang kita nggak lihat. Ya fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Dibuka itu, dia melihat setan, dia melihat iblis, dia melihat jin, dia pokoknya melihat sesuatu yang kita nggak lihat. Sehingga coba perhatikan, jangan sampai dipalingkan wajahnya ke kiri. Karena setan tuh di kiri itu. Yang hidup nih tugasnya talqin telinga kanan, la ilaha illallah, lalu palingkan ke kanan. Kenapa? Karena iblis ada di kiri, dia terus menggoda. Perjuangan setan di paling terakhir adalah ketika seseorang sakaratul maut, gimana caranya ini orang tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu perjuangan iblis itu paling terakhir. Inda lahdoh, atau dikatakan lahdotil akhirah, ya paling akhir. Makanya palingkan ke kanan, ini tugas yang hidup dia, paling ke kanan. Nah, tapi orang-orang yang beriman dan istiqamah, subhanallah, nggak usah takut, kata Allah. Ketika sakaratul maut, jadi sakaratul maut itu dikatakan, setan itu kan diciptakan dari api. Ya, setan dari api diciptakan. Orang yang istiqamah, Allah turunkan malaikat, sehingga malaikat itu nur cahaya. Api itu akan terang kalau dihidupkan di waktu malam. Makanya ada api unggun tuh malam-malam, nggak ada api unggun siang-siang, itu error tuh yang nyalain, ya. Nah, tapi orang-orang istiqomah ketika ada setan yang menggodanya ketika sakaratul maut, Allah kirimkan malaikat sehingga malaikat itu cahaya. Coba ibu, api ketika dinyalakan ada cahaya matahari, api itu jadi terang nggak? Nggak terang. Kalah dengan cahaya matahari. Maka orang yang beriman dan istiqomah ketika dia sakaratul maut, seolah-olah ada iblis, ada api yang mengganggu dirinya, Allah kirimkan cahaya malaikat sehingga cahaya api itu kalah oleh cahaya malaikat. Itu pertolongan pertama ketika sakaratul maut, Allah kirim malaikat sehingga lisannya bisa istiqamah, dia ucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi tidak usah takut orang istiqamah itu, tidak usah takut. Kenapa? Allah yang tolong. Yang kedua, kapan malaikat menolong? Ketika di alam kubur, di alam barzah ini. Di alam barzah lebih mengerikan lagi. Subhanallah. Begitu jenazah dimasukkan ke alam barzah itu disunahkan lempar pasir 7 kali itu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dilempar 7 kali, itu ruhnya Allah kembalikan ke jasadnya. Dia sudah mendengar tapi belum bergerak. Nah, itu begitu tuh. Ya.
Kenapa? Karena telinga ini adalah indera yang pertama kali aktif dan terakhir kali aktif, itu telinga tuh. Makanya Quran selalu mengatakan telinga lebih awal kepada orang-orang yang kufur, misalnya sumum, bukmun, umyun, ya, sumum, budak, telinga dulu. Bahkan kita ini diminta pertanggungjawaban telinga dulu, ya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah, telinga, mata, baru hati. Jadi telinga ini pertama kali, makanya ketika di alam kubur itu ruh dikirim, telinga sudah dengar, sehingga itu tanah diuruk, tukang gali kubur menguruk tanah, ber, itu dengar telinga jenazah itu, cuman belum bisa bergerak. Nah, ketika malaikat datang, Munkar Nakir tadi nanti datang, lalu bertanya, man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, ma ikhwanuka, ditanya apa? Tiba-tiba subhanallah, karena keistiqomahannya kepada Allah, itu sekelilingnya ada orang-orang ganteng, lebih ganteng dari dia, cantik, lebih cantik dari dia. Itu kaget, jenazah itu kaget. Fulan, kamu siapa? Kok kamu mirip saya tapi lebih ganteng? Kamu siapa? Kok kamu mirip saya tapi lebih cantik? Ternyata orang-orang itu mengatakan, Fulan, kamu lupa ya, aku ini dulu majelis taklimmu setiap hari di rumah muslim. Aku ini dulu bacaan Qur'anmu, aku dulu infakmu, aku dulu ini berbaktimu kepada orang tuamu, aku dulu tutup auratmu. Semua amal soleh itu ada di samping kita. Lalu ketika malaikat bertanya, man rabbuka, dia bisikan ke telinga kita, jawab, Rabbi Allah. Maka lisan kita istiqamah. Ya, kenapa? Malaikat Allah kirim untuk menjaga kuburan kita, orang-orang soleh. Subhanallah, orang istiqamah itu begitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kapan? Ketika yaumul mahsyar, dibangkitkan. Hari kebangkitan itu dahsyat betul. Makanya orang-orang yang istiqamah itu tidak takut. Kenapa? La khaufun alaihim, ya, walahum yahzanun. Tidak takut dengan sesuatu yang akan datang, tidak pernah sedih dengan yang sudah terjadi. Masya Allah. Jadi ini adalah buah dari orang-orang istiqamah, dijaga malaikat-malaikat Allah. Dan yang lebih hebat lagi, ujungnya Allah janjikan, wal jannatul lati bil jannatil lati kuntum tu'adun, surga Allah janjikan. Ibu bapak kalau mau tahu ahli surga yang masih hidup sekarang, itulah orang istiqamah. Ya, kalau dulu di zaman Nabi, Rasul yang mengatakan Umar fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Utsman fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Tapi sekarang Nabi sudah tidak ada. Ya, bagaimana cara mengetahui orang itu ahli jannah? Orang istiqamah. Kalau ada orang istiqamah, kita bisa mengatakan ahli surga ini atas izin Allah. Mana dalilnya? Fusilat 30. Subhanallah. Kalau janji Allah itu nggak mungkin ingkar. Kalau Allah sudah katakan surga yang Allah janjikan, pasti Allah akan berikan. Maka mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah bersama teman-teman di rumah muslim ini. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, orang-orang istiqamah itu apa buahnya? Pahalanya mengalir sampai ke hari kiamat, sampai ke alam barzah. Surah At-Tin ayat ke-6, surah ke-95. Ya, falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala yang tidak pernah terputus. Ibu bapak, ini bukan Allah. Kalau ada orang dia rajin ikut majelis taklim nih di rumah muslim, enggak pernah putus ini, Masya Allah. Seumur hidupnya dia istiqomahkan. Ya Rab, pokoknya saya harus punya amalan istiqomah yang saya mudah, bagi saya tidak usah keluar rumah, ngaji bersama rumah muslim. Maka demi Allah, ketika bapak ibu wafat, pahala majlis ilmunya tetap mengalir ke alam barzahnya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Tidak usah takut itu. Ya, udur, sakit, nggak bisa ikut, pahala ngalir. Ya, ada orang sholat subuh, istiqomah di masjid. Dia wafat, maka pahala ke masjidnya ngalir sampai ke alam barzahnya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Itulah orang yang cerdas namanya. Pahalanya terbatas. Usianya terbatas, mohon maaf. Usia terbatas, kekuatan terbatas. Tapi dia cari pahala tanpa batas. Caranya istiqamah. Ya, istiqamah. Pahala mengalir. Ya, sama. Orang tuh kalau wafat dalam keadaan husnul khotimah, beramal soleh, maka selama itu Allah menilainya beramal soleh. Ya. Jadi ini adalah yang ketiga. Jadi dikatakan termasuk ibu yang menstruasi ya. Jadi kalau ibu istiqomah nih, ibu istiqomah baca Quran, ibu istiqomah ke masjid, ibu istiqomah majelis taklim, tiba-tiba menstruasi satu minggu atau 15 hari paling lama, ternyata nggak bisa sholat, nggak bisa baca Quran, nggak bisa majelis taklim karena di masjid. Demi Allah, selama menstruasi Allah tetap mengalirkan pahala ngaji, pahala tahajud, pahala sholat, pahala baca Quran, pahala majelis taklim. Kenapa? Falahum ajrun ghairu mamnun.
Itulah enaknya istiqomah. Itulah enaknya istiqomah. Subhanallah. Itu yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat, subhanallah, ini yang terakhir ya. Yang keempat, orang yang istiqamah, Allah akan wafatkan husnul khatimah. Kan ini endingnya yang paling kita tunggu kan. Apalah artinya kita hidup kaya, terkenal, kalau matinya buruk, ya. Apalah artinya? Makanya ini paling tinggi, ini level tertinggi. Wasilah wafat husnul khatimah itu istiqamah. Perkataan Al-Imam Al-Ghazali, ya. Kata Imam Al-Ghazali, almar'u yamutu ma'asya'alai. Seseorang akan dimatikan sesuai kebiasaan. Ibu, mohon maaf. Bagaimana bisa wafat sedang sholat kalau tidak membangun kebiasaan sholat? Bagaimana mau wafat dalam keadaan majlis taklim kalau tidak membangun kebiasaan majlis taklim? Bagaimana mau wafat dalam keadaan berhaji atau umroh kalau tidak membangun kebiasaan umroh? Jadi kita ini kenapa ngaji, kenapa sholat, membangun kebiasaan berbuat baik supaya Allah matikan dalam keadaan baik. Karena syarat mati itu satu, tidak ada lagi. Surah Al-Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak ada lagi. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslimun. Subhanallah, berserah diri kepada Allah. Dan satu atau di antara cara untuk kita bisa istiqamah atau husnul khotimah, maka istiqamah. Saya tutup dengan satu perkataan, a'dhamul karamah al-istiqamah. Yang paling tinggi pertolongan Allah adalah memberikan banyak, itu tinggi. Dan kalau ini sudah Allah tempelkan dalam hati kita, Allah tolong kita, maka ibu mendapatkan kematian yang terindah. Cara untuk mencarinya, cara untuk mendapatkan yang terbaik, istiqamah. Ya, misal begini, ada orang dia lagi tidur-tiduran, ya, lagi lihat Instagram, lagi baca buku bacaan, atau mungkin lagi ngobrol dengan teman, atau lagi nonton televisi, mungkin. Tapi karena 1 jam ke depan ajalnya tiba, ya, jam 9 dia lagi tidur-tiduran, jam 9 dia lagi nonton TV, jam 9 dia lagi ngopi-ngopi, karena jam 10 ajalnya tiba, tiba-tiba Allah menggerakkan hatinya untuk melakukan amal soleh di sesaat sebelum dia wafat. Itu Allah yang menggerakkan, ibu. Ya Allah gerakkan itu, tiba-tiba kok tergerak, lagi nonton TV, tiba-tiba ambil wudhu, dia baca Quran. Kenapa? Sebentar lagi malaikat mau datang ini. Allah mau dia wafat, dijemput malaikat dalam keadaan berbuat baik. Masya Allah. Makanya ibu, kalau ibu bapak lagi diem, lagi bengong, lagi baca Instagram, lagi nonton TV, tiba-tiba tergerak untuk melakukan kebaikan, tiba-tiba mau beramal soleh, hati-hati itu, ya. Subhanallah, ya. Hati-hati, maksudnya Allah ingin wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya, jadi ini adalah buah dari istiqamah yang Allah akan berikan kepada hambanya. Pastinya ini tidak membatasi terlalu banyak kalau kita sampaikan, kita jelaskan. Maka mudah-mudahan dari poin-poin yang kita bahas pagi hari ini menambah hazanah, menambah kebaikan kita, ya. Sekarang yang mungkin belum bisa istiqamah, yang mungkin sekarang masih merasa banyak maksiat, banyak salah, jangan putus asa, karena kata Allah, kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim, amal itu tergantung penutupnya. Ya, ada seorang Fudail bin Iyad ketemu dengan orang tua ini dikatakan oleh Fudail bin Iyad, wahai bapak tua, berapa umur Anda? Kata orang tua ini, umurku 71 tahunan. Lalu kata Fudail bin Iyad, bapak, umur bapak sudah dekat itu. Kata bapak tua itu, dekat kemana? Dekat ke kematian. Kata orang tua ini, memang kenapa kalau dekat ke kematian? Kata Fudail bin Iyad, bapak tahu kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Artinya kalau bapak kembali kepada Allah, siap-siap bapak dihisap. Kalau hisapnya buruk, siap-siap bapak diadab. Nangis itu orang tua. Nangis itu. Dia ingat dosa-dosanya dulu. Dia katakan, ya Allah. Kata Fudail bin Iyad, bapak kenapa Anda menangis? Bagaimana aku tidak menangis? Kamu mengatakan, aku akan ketemu berjumpa Allah, aku akan dihisap. Kalau amalku buruk, aku akan diadab. Dan aku terlalu banyak melakukan kemaksiatan dan dosa dan keburukan. Apa kata Fudail bin Iyad?
Bapak nggak usah takut, nggak usah sedih. Sekarang Bapak perbaiki sisanya, Allah akan perbaiki sebelumnya. Subhanallah. Perbaiki sisanya. Bapak sisa berapa umurnya? Mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Perbaikilah sisanya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung penutupnya. Maka mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, nggak tahu berapa lama lagi umur kita ini, mudah-mudahan kita tutup dengan sebaik-baik amal. Sehingga yang lalu-lalu, yang buruk-buruk Allah sempurnakan dengan kita taubat mohon ampunan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan, mohon maaf atas kelebihan waktunya. Mudah-mudahan menambah hasanah, menambah kebaikan. Jazakumullah khair, saling mendoakan, doa bidoa. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Syukran lakum ala husni istimaikum. Wallahi bariku fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah gurunaku tercinta Ustadz Taufik Al-Miftah yang sudah sistematis banget ya Bu ya. Dari awal sampai akhir menjelaskan tentang istiqomah begitu dalam banget ya. Masya Allah. Maka apalagi yang diragukan ya Bunda kecuali kita istiqomah dari waktu ke waktu terus senantiasa memantaskan diri kita menjadi hamba-hamba terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan ya, semoga gurunda kita Ustaz Taufik senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah juga berikan keberkahan, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan tentu ilmunya senantiasa bermanfaat terus diajarkan kepada kita semuanya sampai kelak nanti kita sama-sama bisa berkumpul kembali di Baitullah dan juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayah Bunda Abang Kakak yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih juga atas antusias, atas respon dari seluruh para jamaah yang begitu luar biasa dan mengikuti kajian-kajian di rumah muslim. Maka insya Allah dari esok ayah bunda abang kakak semuanya kita akan ada kelas eksklusif ya, silakan hadir kembali di waktu yang sama, gelombang yang sama ya. Insya Allah besok akan dibersamai oleh Ustadz Muslim dan hari Ahadnya akan dibersamai oleh Babe Jamil Azaini ya. Silakan yang belum daftar segera mendaftarkan diri, jangan sampai ketinggalan ya, karena kata Ustadz perlu istiqomah ya, gaskeun lah ya, kapanpun siapapun pematerinya, kita semuanya semata-mata karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Barakallah ya, bahagia banget ya. Walaupun Abdul lagi merequest ke tim nanti ingin ada tanya jawab khusus dengan Ustaz Taufik ya. Karena kalau Ustaz Taufik udah menjelaskan itu sistematis dan waktu itu terasa cepat gitu kan ya. Inginnya ditambah tapi ya qadarullah lah ya. The next nanti insya Allah kita akan jadwalkan khusus gitu kan ya. Ingin tanya jawab terkait dengan berbagai hal yang mungkin sedang kita rasakan ya, ingin di-sharingkan ya, mudah-mudahan itu pun menjadi amalan ataupun menjadi solusi-solusi terbaik dalam kehidupan kita semua ya dari para jamaah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayah bunda abang kakak, mari sama-sama kita akhiri perjumpaan kita di Syedul Ayam ini ya. Selamat beraktivitas berikutnya, selamat menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang belum sedekah subuh, yuk sedekah subuh ya. Yang mau gerakan Jumat berkah juga silakan ayah bunda semuanya. Yang penting ambil bagian terbaik dari Jumat ini ya. Yuk kita akhiri sama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum ayah bunda abang kakak semuanya dimanapun berada. Abdul Syakur bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sampai berjumpa kembali di Quranic Vibes pada hari Senin ya. Insya Allah nanti akan dapat info terkininya ya. Barakallahu fikum. Ustaz Taufik terima kasih banyak atas waktu dan ilmu yang begitu luar biasa. Semoga senantiasa istiqomahkan Ustaz. Bareng-bareng kita terus memantaskan diri. Barakallahu fikum ya bunda abang kakak semuanya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua ya bunda-bunda semuanya. Oh, bunda-bunda semuanya, selamat beraktivitas. Sampai ketemu di dalam Baitullah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah.